Dalam keluarga sangatlah dibutuhkan kasih sayang dan perhatian, terutama pada kedua orang tua harus lebih memberikan perhatian pada anaknya, agar anak tersebut merasa dipedulikan dan tidak terjerumus dalam hal-hal yang dapat merusak akidah anak tersebut. Terlebih lagi pada orang tua yang sama-sama melakoni dunia kerja, tidak melupakan tugas dan tanggung jawab mereka untuk anak-anaknya. Sehubung dengan hal itu, dalam konseling keluarga terdapat kasus siswa kelas 2 SMA yang bernama Lisa, di mana Lisa suka membolos dengan teman-temannya yang sudah tidak bersekolah lagi. Dari perilaku Lisa yang suka membolos tersebut, kedua orang tuanya merasa terganggu dengan tugas-tugas mereka, sehingga kedua orang tuanya melaporkan kejadian perilaku ini kepada konselor keluarga dan meminta penyelesaian masalahnya. Dari perilaku Lisa yang suka membolos, ia juga suka berkeliaran pada jam-jam sekolah dengan teman-temannya yang sudah tidak bersekolah lagi. Sehingga dari perilakunya ini membuat kedua orang tuanya merasa tegang dan takut akan menular kepada adik-adiknya. Kedua orang tua Lisa sama-sama bekerja, ayahnya sebagai dokter dan ibunya sebagai sekretaris kantor, yang membuat mereka sibuk dan jarang meluangkan waktu pada anak-anak mereka. Dalam pemecahan masalah ini, konselor menetapkan dua cara bimbingan. Yang pertama, konseling individual kepada Lisa, dan yang kedua, konseling keluarga kepada keluarga, termasuk Lisa. Berikut ini dialog konseling individual kepada Angki terlebih dahulu, kemudian dilakukan konseling keluarga kepada anggota keluarga lainnya. Selamat siang Lisa, apa kabar? Siang Bu, baik. Kalau begitu alhamdulillah ya. Nah, di siang hari ini yang cerah, dapatkah kita berbincang-bincang hangat seputar diri Lisa dan keluarga Lisa? Bisa Bu? Eh, Bisa Lisa ceritakan bagaimana perasaan Lisa saat ini? Nah, baik. Saya sangat mengerti ya perasaan Lisa saat ini. Apakah Lisa dapat menceritakan apa yang membuat Lisa terbeban dengan yang akan Lisa ceritakan saat ini? Baik Bu, jadi sebenarnya itu saya ya terancam dikeluarkan dari sekolah Bu, karena saya sering bolos, sama nilai saya ternyata nilainya semua menurun Bu, semua membuat saya tertekan gitu. Terus saya membenci diri saya sendiri, dan orang-orang juga pada benci saya, orang tua saya, guru-guru, bahkan adik saya sendiri benci saya Bu. Baik, saya sangat memahami perasaan Lisa saat ini ya. Nah, apa yang menyebabkan Lisa berpikir seperti itu, dan apa yang menyebabkan mengapa Lisa berada di titik dimana Lisa dibenci semua orang? Saya merasa semuanya memusuhi saya, keluarga saya, guru-guru, teman-teman juga, sampai saya juga benci sama diri saya sendiri Bu. Sampai saya kayak merasa nggak ada siapa-siapa gitu, nggak ada teman buat cerita untuk masalah ini semua, menceritakan ke siapa, saya juga bingung Bu. Baiklah Lisa, saya memahami apa yang Lisa rasakan. Nah, saya dapat mengutip beberapa poin yang Lisa sampaikan tadi. Yang pertama, Lisa merasa Lisa ini dijauhi oleh orang tua Lisa, teman-teman Lisa, bahkan guru-guru Lisa, betul. Terus yang kedua, Lisa membenci diri sendiri. Terus yang ketiga, Lisa merasa bahwa dunia ini sempit buat Lisa karena banyak orang menjauhi Lisa. Nah, bisakah Lisa ceritakan apa yang menyebabkan Lisa berpikiran seperti itu? Ya saya ngerti Bu, karena ya dari kesalahan saya sendiri sih, kenapa pada semua menjauhi saya, pada kayak benci gitu sama saya, karena saya kayak ya saya sering bolos, terus kayak jadinya keluarga saya benci saya, teman-teman, masa saya bosan bolos kayak gitu, pokoknya jadi mereka tuh benci gitu sama saya Bu. Terus sama guru-guru nggak ada yang perhatikan saya lagi Bu. Terus ya gitu, orang tua juga pada sibuk, nggak ada yang memperhatikan saya, jadi rasa yang kayak ya saya sendiri aja, nggak ada yang peduli sama saya gitu Bu. Oh, seperti itu. Baik, saya dapat memahami dari masalah-masalah yang Lisa sampaikan tadi.
bagaimana jika besok saya mengundang orang tua Lisa untuk datang bertemu dengan saya untuk menyelesaikan masalah ini. Iya Bu, saya setuju sih Bu, kalau orang tua saya datang ke sekolah mungkin lebih mudah untuk bimbingan selanjutnya ya kan Bu. Terus kayak ya udah Bu, saya permisi dulu ya Bu. Ya Bu, dan saya mau permisi dulu Bu. Ya, silahkan dan terima kasih kembali ya untuk Lisa. Ya Bu, sampai ketemu di besok hari ya. Nah, dari perbincangan antara konselor dan klien atau siswa tadi, terdapat kasus yang akan melibatkan keluarga dari siswa yang bernama Lisa tersebut, di mana masalah yang dihadapinya diakibatkan oleh kedua orang tuanya yang kurang memberikan kasih sayang dan perhatian, yang membuat anak tersebut melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh orang-orang terdekatnya. Sehingga konselor melakukan konseling keluarga dengan mengundang kedua orang tua dari Lisa agar masalah yang dihadapi dapat terselesaikan secara maksimal dan tanpa ada yang terlewatkan. Nah, berikut ini dialog konseling keluarga antara konselor dan keluarga Lisa. Ya, silahkan masuk. Dengan ibunya Lisa ya? Iya Bu, benar. Oh iya, itu Lisanya. Silahkan duduk. Baik, Ibu Lisa, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Selamat datang ya di tempat ini. Buat Lisa, selamat datang kembali di tempat ini. Iya Bu. Nah, menyangkut permasalahan yang dihadapi oleh Lisa kemarin, Lisa bercerita bahwasannya dia suka membolos. Terus kemudian kemarin saya sudah melakukan dengan konseling dengan adik Lisa, yakni suka membolos ya Bu. Kemarin saya sudah melakukan konseling individual bersama Lisa. Nah, Lisa menceritakan bahwa dia Lisa ini kekurangan kasih sayang terhadap orang-orang terdekatnya, terutama orang tuanya, yaitu ayah dan ibunya. Nah, di sini ibu selaku orang tuanya, dapatkah ibu menjelaskan perasaan ibu saat ini terhadap Lisa? Jujur saya prihatin ya Bu, dan sedih mengingat keadaan sekolah anak saya Lisa yang akhir-akhir ini menunjukkan hasilnya buruk, di mana ia berkeliaran pada jalan sekolah bersama teman-temannya yang sudah tidak bersekolah lagi. Tapi dari hal itu, kami selaku orang tua bukannya kurang kasih sayang pada Lisa, tapi semua kesibukan yang kami lakukan untuk anak juga Bu. Kami sibuk mencari uang untuk anak-anak agar semua kebutuhannya itu terpenuhi, dan bahkan saya sangat khawatir terhadap anak saya Lisa. Kepala sekolah nantinya akan men-DO Lisa jika dalam minggu ini tidak juga masuk sekolah. Seperti itu Bu. Baik, terima kasih Ibu telah menceritakan perasaan Ibu. Nah, justru keadaan ini sangat memprihatinkan ya Bu. Mungkin Lisa sebagai mungkin Lisa kemarin sudah konsultasi sama Ibu, dapatkah Lisa menceritakan kembali permasalahan yang Lisa hadapi di depan Ibu Lisa? Mana ya Bu, saya juga nggak tahu. Kamu nih gimana sih, masa gitu aja nggak tahu? Benar Bu, tunggu biarkan si Lisa ini bercerita terlebih dahulu. Sebenarnya saya sedih sama keadaan rumah yang semuanya benci sama saya. Terus saya nggak ada tempat berbagi. Saya sulit menerima keadaan seperti ini Bu. Sebenarnya apa sih yang membuat Lisa itu kesulitan untuk beradaptasi dengan keluarga Lisa? Padahal mereka semua kan keluarga Lisa. Apa yang menyebabkan Lisa berpikiran seperti itu? Bisakah Lisa menjelaskannya kepada saya dan Ibu Lisa? Maaf Bu, saya tuh keluarga kayak dimusuhin Bu. Soalnya setiap saya pulang sekolah, di rumah tuh tiba-tiba kayak nggak ada sama sekali yang menyapa, padahal ada orang-orang di rumah, semuanya diem aja gitu Bu. Kayak benci aja pandangan mereka sama saya, apalagi kayak adik saya, kayak mereka tuh terhasut gitu deh Bu. Dapatkah Lisa menceritakan kebencian seperti apa sih yang Lisa rasakan? Intinya kayak mereka tuh nggak suka sama saya, bahkan kayak musuh saya gitu loh Bu. Dengan perasaan yang Lisa rasakan tersebut, apa yang bisa Lisa lakukan? Kebanyakan saya menjauh dari keluarga sih.
Maksudnya menjauh dari keluarga yang seperti apa itu ya, Lisa? Ya saya ya sering bareng teman-teman yang di luar Bu, yang udah nggak bersekolah, kayak ya preman-preman yang jalanan itu lah Bu, hidup di jalanan. Dengan itu saya menjauh dari keluarga. Apa yang Lisa lakukan bersama mereka? Sama mereka tuh saya coba-coba merokok sih Bu. Apa saja yang kamu lakukan bersama mereka, Lisa? Saya ya bareng-bareng mereka ya main di jalanan, terus kayak ikut-ikut nyoba merokok gitu Bu. Nah, kemudian apa alasan Lisa mengikuti konseling keluarga dengan saya, padahal saya yang mengajak Lisa? Kenapa Lisa mau? Karena saya sebenarnya ingin berubah Bu. Dengan nasihat yang kemarin telah Ibu sampaikan, saya itu berniat bertekad untuk merubah diri saya. Apa? Ibu nggak salah dengar nih? Pastinya tidak ya Bu, dari tingkah laku dan gerak-gerik yang Lisa tampilkan saat ini, Lisa itu sangat bersungguh-sungguh dia. Jadi sebaiknya kita sebagai orang tua mendukung Lisa untuk merubah sikapnya ya Bu. Baik Bu. Untuk Lisa, perubahan seperti apa yang Lisa inginkan? Mungkin Lisa bisa menjelaskannya kepada ibu dan orang tua Lisa. Perubahan yang bisa membawa saya seperti dulu, bukan yang sekarang Bu. Maksudnya? Ya saya ingin rajin belajar, patuh sama orang tua, terus dengan taat beribadah. Bagaimana kamu mencapai hal tersebut, Lisa? Yang saya lakukan yang pertama ya pastinya menjauhi dari teman-teman jalanan saya. Kemudian saya nggak ikut merokok lagi Bu. Terus saya kembali ke sekolah untuk rajin. Dan saya minta maaf kepada kedua orang tua saya Bu. Baik, jika seperti itu, apakah Lisa bersedia atau mau meminta maaf kepada Ibu Lisa dan Ayah Lisa? Mau Bu. Bu, maafin ya semua kesalahan Lisa nyesel Bu, Lisa nggak bakal ngulangnya lagi kok Bu. Ya, Ibu maafin. Nah, terhadap kejadian hari ini, semoga Ibu memahami permasalahan yang dihadapi oleh saudari Lisa. Nah, bagaimana nih komentar Ibu terhadap masalah ini? Saya sangat bahagia saat ini Bu menyaksikan anak saya Lisa ingin berubah. Ternyata dia dapat mengakui kesalahannya, dan yang paling saya hargai itu adalah tekadnya untuk memutuskan hubungannya dengan teman-teman premannya di luar sana. Serta Lisa ini mau bertekad kembali untuk sekolah. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu karena sudah membantu menyelesaikan masalah anak kami. Iya Bu, syukurlah akhirnya kita dapat menyelesaikan masalah pada pertemuan pada siang hari ini ya Bu. Kepada Ibu dan Lisa, saya harap tidak akan pernah bosan dan tidak merasa terbebani jika berkonsultasi dengan saya. Jika Ibu dan Lisa memiliki masalah lagi, saya bersedia untuk menangani masalah dan mendengarkan konsultasi apapun itu. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu. Nah, kalau begitu, apakah cukup sampai di sini pertemuan kita? Nah, kami kira cukup Bu. Nah, baiklah kalau begitu pertemuannya kita tutup ya. Sampai bertemu di lain waktu. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya Bu. Iya. Langsung pulang? Iya Bu. Terima kasih ya. Jangan bosan-bosan ngobrol sama saya.